Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan di pagi hari ini untuk kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur di tengah aktivitas dan kegiatan yang kami jalani. Engkau memanggil setiap kami untuk datang ke hadapan Tuhan, kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah dunia yang terhilang, di tengah setiap kami yang terus bergumul dengan dosa dan kehilangan arah. Tapi Engkau tidak pernah berhenti mencari setiap kami, membawa kami pulang. Dan Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membantu kami untuk kami kembali membarui hati dan pikiran kami. Tuhan, tuntun hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan yang ada untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke hadapan-Mu Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar kembali melihat akan keindahan daripada kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin dalam bulan Agustus ini secara khusus dimulai dari HUT kemarin kita melihat dalam satu bingkai yang sama tema besar yaitu Embraced by God's Love. Bagaimana kita dipeluk, didekap oleh kasih Allah. Di minggu yang lalu kita sama-sama belajar bahwa kasih Allah itu adalah sebuah kasih yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi kasih itu tidak hanya berhenti sampai pada titik itu saja. Dia mencari dan menyelamatkan setiap kita. Tetapi kasih yang sama adalah sebuah kasih yang saat ini merindukan setiap kita untuk kita kembali dibaharui dan mengalami transformasi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan melihat bersama-sama kasih itu dan bagaimana kasih itu bekerja di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari terjemahan baru edisi yang kedua. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Allah memberikan judul, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membayangkan bahwa kita memiliki sebuah vas bunga atau mungkin vas antik warisan keluarga yang sangat berharga. Suatu hari karena kecerobohan kita, vas itu tidak sengaja jatuh dan hancur berkeping-keping di lantai. Apa yang menjadi reaksi setiap kita? Biasanya rasa penyesalan yang dalam langsung muncul. Kita menyalahkan diri kita sendiri dan kita berkata, duh, kenapa ceroboh sekali sih? Dan kita berkata, vas ini sudah hancur. Tidak mungkin bisa utuh seperti semula. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita memperlakukan hidup kita sama seperti vas yang pecah itu. Kita merasa gagal, kita merasa Tuhan kecewa dengan kita. Kita merasa tidak layak lagi dipakai Tuhan. Karena kita menganggap
diri kita sudah cacat permanen. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan melihat dari seorang anak Tuhan yang juga berpikir demikian. Seorang murid Tuhan yang besar, yaitu Rasul Petrus. Kita harus melihat dan mengerti latar belakang daripada kisah Petrus ini sebelum peristiwa di Yohanes 21 ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu sebelumnya dari penulisan Yohanes 21 ini, Petrus itu mengalami sebuah kondisi yang benar-benar hancur. Petrus itu mengalami kehancuran total di dalam kehidupan rohaninya. Karena di dalam beberapa hari yang lalu, dia berkata kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah orang yang tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Perkataan ini disampaikan oleh Petrus ketika dia mendengarkan bahwa Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa akan ada masanya mereka akan tercerai-berai ketika Yesus akan diserahkan. Tapi Petrus berkata dengan begitu yakinnya, kalau mereka tercerai-berai, mereka tergoncang imannya, maka aku sekali-kali pun tidak. Dan dia menyampaikannya dengan begitu yakin bahwa dia akan tetap mengikut Tuhan. Tapi kita melihat kenyataannya berkata lain. Di halaman imam besar, di tengah ketakutan, justru ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, bahkan dengan sumpah serapah. Sebuah ironi, di tengah dia begitu yakinnya, begitu dia memegang imannya bahwa saya akan tetap percaya kepada Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Walaupun semua orang akan meninggalkan Tuhan, saya tidak. Tapi kenyataannya, justru dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Ketika ayam berkokok dan tatapan mata Yesus bertemu dengan matanya, dunia Petrus begitu hancur. Ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Di dalam hatinya, Petrus begitu kecewa dengan dirinya dan berpikir, kesempatan itu sudah habis. Aku sudah mengecewakan guruku. Aku sudah gagal sebagai murid. Saudara, apakah kita ada di antara kita yang berada di dalam posisi sama seperti Petrus? Kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan jatuh lagi di dosa yang sama. Kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjalani sebuah kehidupan yang dipulihkan. Tapi kita kembali menjalani kehidupan kita di dalam natur manusia lama kita. Kegagalan demi kegagalan dalam proses transformasi yang kita hadapi. Kita gagal dalam keluarga, kita gagal dalam pekerjaan, kita gagal dalam panggilan pelayanan kita gagal dalam studi kita gagal dalam segala sesuatu, lalu rasa bersalah itu membisikkan kebohongan kepada kita bahwa Tuhan sudah membuang kita. Tapi kita perlu bersyukur bahwa Allah kita bukanlah Allah yang membuang barang yang rusak. Ia adalah Allah yang merangkul setiap kita dengan kasih-Nya untuk memulihkan dan mengubah hidup setiap kita. Allah kita bukanlah Allah yang melihat kehidupan kita, melihat begitu kacaunya hidup kita, melihat begitu rusaknya hidup kita, lalu membuang kita begitu saja. Produk gagal. No, tapi Allah kita adalah Allah yang justru memeluk, merangkul setiap kita, dan memulihkan kehidupan kita, dan mengubah hidup setiap kita sepenuhnya. Mari kita akan lihat perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus di tepi Danau Tiberias itu. Melihat keindahannya yang luar biasa secara detail dari teks yang kita baca. Yang pertama, mari kita lihat bahwa apa yang dilakukan Yesus kepada Petrus adalah sebuah konfrontasi yang penuh kasih yang menyelesaikan masa lalu. Kalau kita membayangkan
kondisi ketika Yesus bertemu dengan Petrus. Ketika setelah selesai semuanya, saya yakin dan percaya bahwa bisa saja Yesus datang kepada Petrus itu dengan rasa kemarahan. Dengan sebuah hati yang ingin berkata kepada Petrus, saya ini mau tegur dia. Karena dia kemarin menyangkali saya. Dan memunculkan berbagai macam daftar kesalahan Petrus di masa lalunya. Tapi kalau kita lihat justru sebaliknya, Yesus datang kepada Petrus dengan ngajak makan bersama. Kita lihat bahwa peristiwa ini, kondisi ini, bukan hanya bicara tentang, oh ya udah Yesus ajak makan, Yesus bersekutu bersama dengan mereka. Tetapi justru ini adalah sebuah simbol dari keintiman dan persekutuan yang dipulihkan. Bagaimana Yesus itu datang kepada Petrus bukan berfokus pada kesalahannya, walaupun Yesus tahu bahwa Petrus itu salah. Tetapi Yesus datang dengan sebuah keintiman dan persekutuan yang mau dipulihkan. Bahkan kalau kita melihat di dalam pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita tahu bersama bahwa pertanyaan ini diajukan sebanyak 3 kali. Dan para penafsir mencatat bahwa jumlah ini disengaja oleh Yesus untuk memulihkan luka batin daripada Petrus. Saya yakin bagian ini sudah sering kita dengar dan sudah sering kita bahas. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah bagian yang menarik ketika saya melihat kembali bagian teks ini. Saya menemukan bahwa kondisi daripada ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus adalah kondisi yang kurang lebih hampir sama dengan ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita melihat di situ ada api arang, kemudian juga ada kondisi di mana dia menyangkali Tuhan sebanyak 3 kali, dan Tuhan sengaja memberikan kondisi yang serupa, yang sama dengan apa yang terjadi di pelataran imam besar, dengan apa yang terjadi di tepi danau Tiberias itu. Jadi Yesus bukan hanya mengkonfrontasi melalui pertanyaan-pertanyaan itu, tapi Yesus dengan sengaja memberikan sebuah kondisi, memberikan sebuah nuansa yang kurang lebih hampir mirip ketika ia jatuh. Saya yakin hal ini disengaja oleh Yesus untuk benar-benar memberikan sebuah penekanan bahwa aku tidak meninggalkan engkau. Aku ingin sama-sama ngobrol dengan engkau. Di tengah kejatuhanmu yang lalu, saat ini aku mau bicara dengan engkau. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyapa Petrus bukan seperti biasa dia memanggil Petrus. Dikatakan dia memanggil dengan menyapa Simon, anak Yohanes. Maka sapaan ini menjadi sebuah sapaan yang sangat personal bagi Petrus. Dia tidak lagi memanggil Petrus dengan nama Petrus sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tapi dia memanggil dengan nama Simon anak Yohanes, nama asli itu. Seakan-akan ini semua dilakukan untuk memulihkan identitas daripada Petrus. Bagaimana dia menyadari bahwa ketika dosa telah masuk dalam kehidupan manusia, manusia itu terpisah dengan Tuhan. Termasuk ketika Petrus mengkhianati Tuhan Yesus, maka itu menjadi sebuah penyesalan bagi Petrus. Tetapi anugerah Allah lebih besar daripada kegagalan manusia. Sehingga kasih Allah itu tidak membiarkan kita tinggal di dalam kubur rasa bersalah. Melainkan kasih itu menjumpai setiap kita di titik terendah kita untuk menyembuhkan luka kita sampai tuntas. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita membuka diri kita ke hadapan Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan.
Ketika kita terbuka kepada kasih Kristus, itu menjadi sebuah langkah awal untuk kita mengalami pemulihan identitas yang baru. Kita perlu ingat, kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Kita adalah hamba-hamba dosa. Tetapi ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya menerima keselamatan dari Tuhan, tapi juga Tuhan memulihkan identitas kita. Yang dari seteru Allah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Maka yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, sungguhkah kasih Allah itu telah mengkonfrontasi kehidupanmu yang lalu dan memulihkan engkau saat ini? Ataukah selama ini kita menjadi orang Kristen yang memahami kasih Allah, mengerti akan kasih Allah, tetapi kasih Allah itu tidak menembus kegelapan hatimu yang keras dan mengubahkan engkau? Kita perlu memikirkan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kasih Allah itu mengkonfrontasi kehidupanmu yang lalu dan memulihkan engkau saat ini? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang indah daripada teks ini adalah kita melihat pemulihan penuh itu memunculkan kepercayaan untuk mandat yang baru. Konfrontasi Yesus itu menyadarkan bahwa siapakah Petrus sesungguhnya. Dulu ia adalah orang yang sombong rohani, tetapi di tepi Danau Tiberias dia berkata dan menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Dia berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus tidak lagi mengandalkan kekuatan dia. Petrus tidak lagi mengandalkan bagaimana kekerasan hatinya. Tapi dia kembali kepada rahmat Tuhan. Ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, ketika pertanyaan itu mengusik hatinya, maka dia tahu tidak ada hal lagi yang dia pegang, hanya dia perlu bersandar kepada rahmat Tuhan. Ketika dia bersandar kepada rahmat Tuhan, kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Ia tidak memecat Petrus dari pelayanannya, sebaliknya ia mempercayakan tugas yang mulia. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Di bagian terjemahan baru edisi kedua dikatakan, peliharalah anak-anak dombaku. Inilah keajaiban daripada kasih karunia Tuhan. Bahwa kegagalan masa lalu kita tidak mendiskualifikasi kita dari rencana Allah selama kita datang dengan hati yang bertobat. Ketika kita hancur, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita dengan segala kesalahan kita, dengan segala dosa-dosa kita, Tuhan tidak mendiskualifikasi kita dari rencana Tuhan. Tuhan punya desain akan rencana-rencana dan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Dan itu ditunjukkan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka ketika kita sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengerti kasih karunia Tuhan, sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan, maka pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan itu, kita akan mampu untuk menjalaninya dengan baik. Pelayanan yang terjadi, pelayanan yang kita lakukan itu bukan untuk pembuktian diri kita. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita melayani, itu sebagai tempat di mana saya membuktikan siapa diri saya di hadapan Tuhan. Meletakkan pelayanan menjadi identitas kita. Sementara kalau kita melihat bagian ini, Tuhan gak bilang dulu kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku.
baru tanya apakah engkau mengasihi aku. Tapi perintah gembalakanlah domba-dombaku ini dinyatakan ketika Petrus benar-benar datang dengan hati yang bertobat. Maka pekerjaan Tuhan ini tidak akan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan kalau hidup kita tidak terlebih dahulu dipulihkan dan diubahkan. Kalau kita tidak dipulihkan, diubahkan, maka pelayanan yang kita lakukan, baik itu di gereja, baik itu di tempat kerja kita, maka ketika ada orang yang tidak suka dengan pekerjaan kita, berkata kasar kepada kita dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan mudah tersinggung. Ketika apa yang kita lakukan sudah maksimal, kemudian orang masih terus melakukan sanggahan, memberikan kritikan, ketika kita nggak dipulihkan, ketika kita nggak sungguh-sungguh diubahkan, maka kita akan mudah dengan tersinggung akan apa yang disampaikan. Karena kita meletakkan harga diri kita, identitas kita pada pelayanan itu. Tapi Tuhan berkata lain. Dan itulah yang Tuhan mau kita pelajari. Maka kita harus mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita harus mengalami pembaruan dari Tuhan. Kita harus meminta datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Kita datang, kita sadari bahwa kita gagal, kita hancur, kita lemah. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan kembali melayakkan hidup setiap kita, bukan? Dan Tuhan masih mau pakai kita. Orang-orang yang hancur, orang-orang yang tidak berdaya ini. Orang-orang yang masih baperan, orang-orang yang masih gak mau diatur, orang-orang yang mungkin masih gak mau ikut aturan, orang-orang yang masih mau menang sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk tunduk di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan menyelidiki hati setiap kita dan memulihkan setiap kita. Karena itu proses yang harus kita jalani. Dan proses itu yang harus kita alami dalam hidup setiap kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang indah daripada teks ini, kita melihat bagaimana kasih Allah itu mengubahkan setiap kita untuk taat sampai akhir. Kasih Allah itu tidak hanya berhenti pada rasa aman secara emosional, tetapi kasih itu adalah sebuah kasih yang mengubah arah hidup setiap kita. Kalau kita melihat bagian berikutnya di dalam ayat ke-18 sampai ayat yang ke-19, kita melihat bagaimana Yesus menubuatkan bagaimana Petrus itu akan mati memuliakan Allah. Tapi sebelum dipulihkan, Petrus itu dikuasai dengan rasa takut. Bahkan ia menyangkal Yesus di depan seorang hamba perempuan. Tetapi kita melihat setelah ia dipulihkan, ia bertransformasi menjadi rasul yang berani menyerahkan nyawanya bagi sang juru selamat. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana setelah peristiwa Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan kuasa Tuhan. Dan 3.000 orang memberikan diri dibaptis. Bahkan ia berani mempertahankan imannya di hadapan mahkamah agama. Dan semua ini, perubahan ini terjadi dalam hidup Petrus bukan karena dia hebat, melainkan semuanya karena kasih Allah yang mengubahkan dirinya. Kasih Allah yang sama yang bekerja dalam hidup Petrus juga adalah kasih yang sama juga bekerja dalam hidup setiap kita sekarang ini. Kasih itu mengubah ketakutan menjadi keberanian, kelemahan menjadi ketekunan, kegagalan menjadi kesaksian. Maka kita perlu mengerti dan memahami dengan sungguh-sungguh.
kasih Allah itu adalah kasih yang transformatif. Kasih Allah bukanlah sebuah hanya konsep kasih yang mengenyangkan dan memberikan kenyamanan hati pada diri setiap kita. Tapi kasih Allah adalah sebuah kasih yang terus mengusik hati setiap kita. Jika tidak ada yang berubah dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita sering kali berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ini orangnya, memang Tuhan, dalam tanda kutip kita nyalain Tuhan gitu ya. Memang Tuhan sudah ciptakan jadi orang yang pemarah. Saya mengamini pujian kalau Tuhan Yesus tidak berubah, ya saya juga tidak berubah begitu. Saya pemarah, ya saya pemarah. Dan kita sering berdalih dan menganggap bahwa kondisi kita saat ini, segala hal, karakter hidup kita, itu sudah tidak bisa diubah. Kita bilang Tuhan mungkin ubah saya untuk bisa lebih baik. Tuhan saya mau komitmen untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika Tuhan usik kita, kemarahan kita, dendam kita, rasa sakit hati kita, kebohongan kita, kita bilang, Tuhan, jangan bagian itu ya. Tuhan, kan Tuhan sudah tahu saya begini. Kita merasa kita jadi orang yang melarikan diri dari pembentukan Tuhan, bukan? Kita bicara kasih, kita bicara anugerah, tapi ketika bicara transformasi kita lari, buru-buru. Kita mau Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Tuhan cari saya, Tuhan selamatkan saya. Benar. Tapi ketika Tuhan, ayo saya mau ubah kamu. Tuhan tunggu bentar dulu. Saya mau begini aja Tuhan. Saya mau jadi yang seperti ini aja. Tuhan jangan ubah saya. Kita jadi orang yang lari daripada kasih itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita berusaha lari dari kasih itu, minggu lalu Pak Hendra sudah sampaikan, sang kasih itu akan tetap mencari engkau, akan tetap melihat engkau. Walaupun engkau tersembunyi, ataupun engkau bersembunyi di tempat-tempat yang terpojok, atau di tempat orang yang tidak ada orang yang ketahui, Tuhan akan tetap mencari engkau. Tuhan akan tetap menemukan engkau. Tuhan akan tetap berusaha memulihkan engkau. Tuhan akan tetap berusaha mentransformasi hidupmu. Maka jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya senang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap kita, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Tuhan memberikan anugerah hidup kekal. Kita senang dengan firman Tuhan yang seperti ini. Tapi bicara tentang perubahan hidup, bicara tentang karakter hidupmu yang mau diubah, engkau gak mau. Maka pertanyaan yang paling penting yang kita perlu bahas adalah, apa yang membuat engkau masih mengeraskan hatimu untuk diubah. Sementara kasih Allah itu selalu mempenetrasi hatimu yang keras itu. Apa sih yang membuat engkau itu gak mau berubah? Sementara kasih Allah itu tidak pernah berhenti mempenetrasi hati kita yang keras itu. Kenapa sih kita selalu melarikan diri dari pembentukan Tuhan? Kenapa sih kita gak mau Tuhan itu ubah setiap kita? Karena rasa nyaman kita bukan. Tapi itulah yang Tuhan mau usik setiap kita. Kasih itu gak pernah memberikan kepada kita kenyamanan. Tapi kasih itu selalu mengusik setiap kita.
Kalau kita jadi orang Kristen saat ini sudah mungkin 20-30 tahun, tapi hidup kita tidak ada yang berubah, karakter kita tetap sama, maka saya akan bertanya, di manakah kasih itu dalam hidupmu? Kasih seperti apa yang engkau percayai? Kasih yang transformatif? Atau kasih yang hanya mengenyangkan hati dan pikiranmu tentang doktrin tentang Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk mengizinkan Tuhan untuk mengubah hati setiap kita. Supaya kita memiliki hati yang baru, hati yang mau dibentuk itu, hati yang benar-benar mau hidup serupa dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi hidupnya dikenal orang, menjadi orang yang mungkin bernuansa negatif. Dari sebelum kenal Tuhan pemarah, kenal Tuhan pemarah, sampai Tuhan panggil pulang pun dikenal pemarah. Sebelum mengenal Tuhan menjadi orang yang licik, kenal Tuhan tetap licik, dipanggil Tuhan pun dikenal orang sebagai orang yang licik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bagian firman Tuhan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dan pembentukan Tuhan bukanlah suatu yang enak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terus diproses oleh Tuhan. Ketika saya memikirkan bagian ini, saya teringat akan sebuah seni tradisional asal Jepang yang bertujuan untuk memperbaiki keramik atau tembikar yang pecah, yaitu kintsugi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat seperti tadi ilustrasi saya tadi, kita punya vas atau ada barang antik yang kemudian itu kita tidak sengaja senggol dan itu pecah. Maka kita berasa itu begitu hancurnya dengan kondisi itu. Saya yakin dan percaya Tuhan pun juga seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat seni daripada kintsugi ini, adalah sebuah seni yang melakukan perbaikan kepada keramik dan tembikar yang pecah itu. Dengan menggunakan cairan pernis yang dicampur dengan serbuk emas atau perak atau juga platinum. Di mana pecahan-pecahan itu disambung dengan cairan tersebut. Dan cairan tersebut itu pun juga tidak memulihkan menjadi 100%. Tetapi memberikan sebuah bekas dengan tanda emas itu. Apakah vas itu atau mungkin mangkok itu akan kembali seperti semula? Iya. Tetapi dengan tampilan yang berbeda. Bukankah itu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku? Bukankah ketika Tuhan melihat hidup kita, ketika kita hidup di dalam dosa, kita memecahkan tubuh kita ini, dalam tanda kutip, keramik hidup kita ini berkeping-keping. Tetapi bukankah Tuhan dengan darahnya
Dia merekatkan satu persatu pecahan itu menjadi manusia yang baru itu. Ada darah Yesus yang merekatkan pecahan-pecahan itu menjadi satu mangkok mungkin, menjadi satu pribadi yang baru di dalam manusia baru itu. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Tuhan melihat hidup kita yang hancur, yang tidak berdaya. Tapi Tuhan tidak membiarkan hidup kita. Dia membarui kita, mentransformasi kita dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Menjalin setiap pecahan-pecahan yang ada menjadi satu bagian yang utuh, yang indah, yang baru, yang bernilai, lebih berharga daripada yang lama itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup setiap kita? Sudahkah kita benar-benar dibaharui dan mengalami transformasi di dalam Tuhan? Kalau mungkin saat ini Yesus sedang menatap engkau, sama seperti ketika Yesus menatap Petrus di tepi Danau Tiberias dan hari ini mengajukan pertanyaan yang bersama. Hai engkau, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Apakah jawaban daripada setiap kita? Apakah kita dengan yakin bisa berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan tahu aku mengasihi Engkau. Padahal hidup kita mungkin saat ini masih banyak pecahan-pecahan yang ada. Masih banyak mendukakan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tetapi tidak ada hal yang berubah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita untuk merenungkan beberapa pertanyaan ini bagi setiap kita. Saya ajak untuk WL, singer, dan juga pemusik untuk naik ke depan. Yang pertama, mari kita merenungkan, sudahkah kasih Allah itu memulihkan hidup setiap kita dari segala kegagalan atau rasa bersalah kita hari-hari ini? Sudahkah kasih Allah itu memulihkan hidup setiap kita dari segala kegagalan atau rasa bersalah kita? Yang kedua, apakah yang membuat engkau masih mengeraskan hati untuk diubahkan sementara kasih Allah selalu mempenetrasi hatimu yang keras itu? Yang ketiga, ketika Tuhan hari ini memulihkan Anda dan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bidang apa dalam hidup Anda yang siap Anda serahkan kembali kepada Tuhan untuk diubahkan menjadi alat kemuliaan Tuhan? Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita pikirkan dengan sungguh. Sudahkah saya menjadi orang Kristen yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan? Ataukah selama ini saya menjadi orang Kristen yang begitu-begitu aja? Atau tidak bisa dan tidak mau untuk diubah? Sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, biarlah pujian ini menuntun dan menolong setiap kita. Untuk kita tahu hidup yang kita miliki ini bukanlah untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Membuatku melihat, mengenalmu
membuatku mengerti. Ku diselamatkan, ku dibaharui. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Mengalami Engkau membuatku melihat. Mengalami Engkau membuatku melihat, mengenalmu Tuhan, membuatku mengerti. Ku diselamatkan, ku dibaharui. Katakan, kini hidupku bukan aku lagi. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, Setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. katakan, kini hidupku bukannya aku lagi. Kini hidupku bukan aku lagi, Jadikan ini komitmen setiap kita di hadapan Tuhan. namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Katakan, Tuhan, ini setiap nafasku kuberikan kepadamu Tuhan. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa perjalanan hidup kami adalah sebuah perjalanan yang masih panjang. Ketika Tuhan berikan kepada kami nafas kehidupan, bahwa Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali, untuk ditransformasi, untuk kami kembali dibaharui. Tuhan, jangan kami menjadi orang-orang Kristen yang hanya senang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kasih yang menyelamatkan, tetapi kami tidak mau untuk diubahkan oleh Tuhan karena kekerasan hati kami dan pelarian hidup kami. Tuhan, pimpin hidup kami, usik hati kami, gelisahkan kami Tuhan, jika kalau kami menyelidiki hati kami, hidup kami, selama ini kami menjadi orang Kristen dan tidak ada yang berubah dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, pimpin kami, untuk kami kembali serupa dengan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang baru Tuhan, hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan lagi kami hidup lari daripada pembentukan Tuhan. Tuhan yang sudah mencari, Tuhan yang mendekap hidup kami, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami percaya Tuhan juga akan membarui dan Tuhan akan mentransformasi hidup kami masing-masing dalam waktu rencana Tuhan.
dan menjadi ciptaan yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan rancang. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.